Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada. Cittawaga, kelompok bait tentang pikiran. Bait 42. Diso disang yantang kaira weri wapana werinang micapani hitang citang papio nang tato kare. Bait 42 artinya, luka dan kesakitan macam apapun dapat dibuat oleh orang yang saling bermusuhan atau saling membenci. Namun pikiran yang diarahkan secara salah akan melukai seseorang jauh lebih berat. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 42 Cittawaga oleh Buddha Gautama. Kisah Nanda, seorang pengawas. Nanda adalah seorang pengawas yang bertugas mengurus sapi-sapi milik Anathapindika. Meskipun ia hanya seorang pengawas, tetapi ia telah bertindak seperti pemiliknya. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, ia pergi ke rumah Anathapindika dan di sana ia kadang-kadang bertemu Sang Buddha dan mendengarkan khotbahnya. Nanda memohon Sang Buddha untuk berkunjung ke rumahnya. Tetapi Sang Buddha menolaknya dengan alasan bahwa saatnya belum tepat. Setelah beberapa waktu,
Ketika mengadakan perjalanan dengan pengikutnya, Sang Buddha akhirnya pergi mengunjungi Nanda. Beliau mengetahui bahwa saatnya sudah masak bagi Nanda untuk mendapatkan ajaran sebagaimana mestinya. Nanda dengan hormat menerima Sang Buddha dan para pengikutnya. Ia menjamu para tamu dengan susu, produk susu, dan pilihan menu makanan lainnya selama 7 hari. Pada hari terakhir, setelah mendengarkan khotbah yang diberikan Sang Buddha, Nanda mencapai tingkat kesucian Sotapati. Kemudian Sang Buddha mohon diri pada hari itu. Nanda membawakan mangkuk Sang Buddha, mengikuti Sang Buddha sampai dengan jarak tertentu, lalu menghormat Sang Buddha dan pulang kembali ke rumah. Pada saat itu, seorang pemburu yang merupakan musuh lama Nanda memanahnya. Biku-biku yang mengikuti Sang Buddha melihat Nanda mati terjatuh. Mereka melaporkan hal itu kepada Sang Buddha. "Bante, karena kedatangan Bante, Nanda yang telah memberikan banyak persembahan dan menyertai Bante pulang telah dibunuh pada saat ia pulang kembali ke rumahnya." Kepada mereka, Sang Buddha menjelaskan, "Para biku, apakah saya datang kemari atau tidak, ia tidak dapat melarikan diri dari kematian akibat dari kama lampaunya. Seperti halnya pikiran yang diarahkan secara keliru akan menjadikan seseorang jauh lebih berat terluka daripada luka yang dibuat oleh musuh ataupun pencuri. Pikiran yang diarahkan secara benar adalah satu-satunya jaminan bagi seseorang untuk menjauhkan diri dari bahaya." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 42 berikut. "Luka dan kesakitan macam apapun dapat dibuat oleh orang yang saling bermusuhan atau saling membenci. Namun, pikiran yang diarahkan secara salah akan melukai seseorang jauh lebih berat." Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang